شباب السالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis As-Sadis Al-Thalathun. Hadis yang nomor 36. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid. An Abi Abdurrahmani, saking Abi Abdurrahman, saking Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid, nyatane Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhni. Al-Juhni kang bangsa utawa Al-Juhni ngoten nggih, kang bangsa Juhn. Sapa Abi Abdurrahman radhiyallahu anhu, radhiya mugi paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Abdurrahman. Qala dawuh sapa Abi Abdurrahman, napa isine teng mriki? Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi hadise, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad waza, faman khallafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad waza. Mriku hae ditasdif sebelum kula masuk teng pembahasan hadis niki, mau berbicara tentang kalimat dakwah ya. Karena hadis niki wonten sangkut pautnya dengan dakwah. Kalau nukil sebagian dari kitab tentang mahwad dakwah, mahiyat dakwah, dakwah niku nopo. Karena banyak ulama-ulama yang mentakrifkan dakwah dengan berbagai macam ibarat, termasuk tidak lain adalah Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau punya kitab sendiri khusus tentang dakwah. Tapi dari sini kita harus mulai hapus kalimat dakwah itu dari mindset kita. Bahasanya dakwah niku orang yang dai, sing halu-halu, sing nyekel mic, sing manggung, sing dalil-dalil, bukan. Jadi ulama makna hakikat dakwah ya. Nah, mriki kula rangkum sebagainya adalah dakwah itu simpelnya ngeten ya. Yad'un nasi ilallah. Dakwah itu intinya ngejak sesama menuju Gusti Allah dengan apapun caranya. Amin. Enggak kudu ngaji ngeten iki mboten kudu. Jenengan bisa di tempat kerjanya, di rumahnya, dimanapun embong menjero omah bisa dikatakan dakwah. Kenapa? Karena kalau dakwah itu intinya adalah ngejak wong, mengajak sesama teng Gusti Allah, teng hal yang positif. Bajare wong niku memanusiakan manusia, artinya ngejak manusia teng fitrah asalnya. Niku bajare kita enggak luput dari 4 perkara. Amin. Dakwah niku enggak luput dari 4 perkara. Pertama adalah ihya ulumuddin. Itu kitab ya. Ihya ulumuddin, artinya ngurip-ngurip ilmu ini Gusti Allah, ilmu agama. Dengan cara gimana? Ya dengan cara ngaji. Ya di sana iki. Yang belum paham dikaji. Yang sudah paham diajarkan kepada yang lain. Amin. Makanya kula kali jenengan juga sekarang ya dakwah. Amin. Ataupun setelah kita mengkaji, mengajarkan, mengamalkan apa yang kita paham dari ilmu kita amalkan. Itu jenenge ihya ulumuddin. Makanya musonef itu berlomba-lomba ngarang kitab ngeten iki karena untuk pengen apa ilmu Gusti Allah niku dibaca terus
sampai akhir zaman. Paham? Pertama itu. Yang kedua adalah dakwah ilallah niku kaful ma'asi. Kaf maknanya itu menahan, mencegah, ngurangi. Amin. Di tugas kita memang manusia niku gak luput dari dosa, tapi kontribusi kita untuk meminimalisir umat Muhammad ngelakoni maksiat itu juga dakwah. Kita gak maksiat itu dakwah. Ya, gak kudu halu-halu boten. Amin. Kita gak maksiat itu dakwah. Apalagi kita ngejak wong ben gak maksiat itu juga dakwah. Amin. Kaful ma'asi, mencegah atau mengurangi, meminimalisir apa jenenge maksiat. Itu yang nomor 2. Yang ketiga adalah nasrul ta'at, yang paling sering. Paham? Nasrul itu maknanya menyebarkan ketaatan. Ya awake dhewe nglakoni ketaatan, ya ngejak wong liya nglakoni ketaatan. Itu yang sering kita mungkin mindset kita dakwah adalah ngejak apiin nasrul ta'at. Jadi ngejak api kayak halu-halu ataupun mau'idhah mubaligh itu termasuk satu dari cara dakwah. Dakwah itu luas banget. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat adalah i'la'u kalimatil haqqillahi ta'ala. Maknanya itu mengagungkan, mentakzimkan, menguatkan, mendirikan agamane Gusti Allah Ta'ala. Kita harus konten rasa cemburu ya. Ketika kalimat-kalimat Gusti Allah itu dihitung, kita sebagai muslim kudu ono rasa cemburu. Artinya gimana? Orang-orang yang menghancurkan Islam itu misalkan apa? Misalkan ono wong maksiat. Jadi ketika ada agama Gusti Allah, ajaran Gusti Allah di Kanjeng Nabi, kok mulai dilanggar, mulai ditinggalkan, maka minimal kita harus punya rasa ghirah lek jare Kanjeng Nabi, punya rasa cemburu untuk napa jenenge menghilangkan orang-orang yang ingin menghancurkan kalimatullahil ulia. Paham ya? Makanya kemarin kita pernah bahas hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Siapa orangnya lek melihat suatu kemaksiatan, maka lek iso sampeyan cegah dengan sikap. Yadi maknanya sikap. Lek gak iso isin yo ambek lisan diomongi. Lek boten saged yo ambek ati, minimal ambek ati. Wa hadza at'aful iman. Paham ya? Jadi kesimpulannya dakwah adalah 4 ya. Yaitu pertama ihya ulumuddin, murid-murid agama Gusti Allah. Paham ya? Dengan cara ngaji, ngajarno yo ngamali ilmune awake dhewe. Yang kedua adalah kaful ma'asi, meminimalisir maksiat kita. Ataupun kita sudah bisa mencegah maksiat yang dilakukan oleh teman kita. Yang ketiga adalah nasrul ta'at, nyebarne ketaatan. Dan yang keempat adalah i'la'u kalimatillah. Paham ya? Makanya dakwah itu begitu luas. Jadi mulai sekarang kita harus mulai hapus mindset yang jenenge dakwah dai niku orang yang harus di mimbar sing kok ngeten iki, paham ya? Sing nyekel kitab, sing pecian enggak. Dakwah itu di mana saja. Kenapa? Karena dakwah sendiri. Niki kalau sempat maos teng kitab Abdullah Haddad ya, Imam Haddad sing namanya kitab Ad-Da'watut Tamah. Jadi beliau niki seorang ahli sufi yang mengarang kitab tebel jenenge Da'watut Tamah. Niku mulai awal sampai akhir nerangne piye lek dakwah versinya ulama, dakwah versinya petani, dakwah versinya orang yang pekerja dagang bicara, dakwah versinya orang yang sugih, wong sing seneng dunya, dakwah kepada orang-orang yang fakir. Niku mriki semua disebutkan. Yang endingnya, hasilnya, semua orang dari golongan itu, entah kita dari golongan orang yang miskin, orang yang kaya, orang pedagang, orang petani, orang yang menjadi tokoh agama, itu semuanya diwajibkan dakwah. Paham ya? Makanya Raja Imam Haddad ini sudah kita nggak perlu membahas tentang dalilnya kewajiban dakwah itu terlalu masyhur dan banyak tentang Al-Quran, entah Al-Quran maupun hadis. Yang sebutkan surat Al-Baqarah itu, Gusti Allah ngancam orang-orang yang selalu menyembunyikan ilmunya. Nah, termasuk ancaman wong sing gak gelem dakwah. Kenapa? Karena dakwah sendiri niku hukumnya wajib. Orang yang meninggalkan dakwah niku athim, wong sing dosa. Paham ya? Makanya sebagian kita ada yang bekerja sebagai
pedagang duwe kanca sing lupa karena sibuk juga tukune, lupa gak sholat, dijak sholat, itu jenenge dakwah. Makanya dakwah bisa dimanapun. Makanya tembriki dikatakan dalam kitabnya ad-dakwah hiya wadifatul muslim fil hayati. Jadi dakwah adalah wadifah. Wadifah ini ciri-ciri yang melekat di tubuh Islam, tubuh muslim. Amin. Makanya seorang muslim itu gak luput teko al-ilmu wal amalu wad dakwah. Golek ilmu, gawe ngamal nih, kemudian mengamalkan ilmunya, gawe ibadah, kemudian dakwah. Awake dhewe salat, awake dhewe rutin nglakoni ben gak termasuk orang sing ninggalne salat, itu juga dakwah. Kenapa? Termasuk meminimalisir maksiati umat Nabi Muhammad. Paham ya? Dari situ kita paham bahwasanya dakwah itu sangat luas. Sekarang mulai kita hapus mindset kalau dakwah itu hanyalah orang yang bersarungan, berpeci, bercoba, kemudian halu-halu, bukan. Paham ya? Biar kita tahu makna dakwah yang sesungguhnya. Tapi sangat paham tentang dakwah ini, walaupun kalau terangkan dengan simpel, ya, kita masukkan hadisnya. Sahabat. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Kanjeng Nabi dawuh man jahaza. Tak maknane riyen nggih. Man utawi sapa wong iku jahaza nggih. Iku jahaza hae di tasdid. Iku jahaza nyawisaken sapa man ghaziyan ing wong kang perang. Nyawisaken nyiap nih. Ghaziyan ing wong kang perang fi sabilillah ing dalem nggih dalane Gusti Allah. Fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah nggih. Faqat ghaza mongko teman-teman wis perang sapa man. Faqat ghaza mongko teman-teman wis perang sapa man. Mriki wonten kalimat ghazi. Ghazi niku orang yang perang. Apa makna ghazwah itu apa? Nggih. Takrifnya perang fi sabilillah niku napa? Nah, kalau di kitab Riyadhus Shalihin Kanjeng Nabi niku secara tidak langsung menyebutkan takrifnya ghazwah fisabilillah, perang untuk agama Gusti Allah. Napa niku wonten hadis sing muni ngeten iki. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari. Waktu itu suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anir rajul yuqatilu suja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Jadi Kanjeng Nabi ditauti nggih sahabat. Kanjeng Nabi ana wong lanang niku perang karena dia itu kendel. Amin. Biar disebut orang pemberani, orang pahlawan, orang jago, orang kebal, orang sakti. Amin. Karena apa jenenge kadang ada orang itu senang disebut sakti atau pemberani. Amin. Juga ada orang yuqatilu hamiyatan. Dia itu berperang karena untuk melindungi diri dan keluarganya. Amin. Wa yuqatilu riya'an. Juga ada orang yang berperang karena niat riya, biar dipuji orang. Kemudian ayyudzalika fisabilillah. Orang-orang sing pundi niku sing termasuk orang-orang yang perang fisabilillah, orang yang perang dalam agamane Gusti Allah. Paham ya? Akhirnya Nabi jawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Paham ya? Barang siapa sapa wonge sing berperang tujuane mek setunggal, yaitu napa jenenge kalimatullahi hiyal ulya, agar agamane Gusti Allah tetap di atas, agamane Gusti Allah tetap disanjung, tetap mulia, maka itulah orang yang jihad fisabilillah. Paham nggih? Bukan orang yang memperjuangkan karena ormas tertentu, bukan. Orang yang memperjuangkan karena obsesi, bukan. Paham nggih? Orang yang memperjuangkan gara-gara keluarga ataupun kabilah ataupun bani, bukan. Amin. Makanya kalau orang memperjuangkan ormas atau organisasi dengan embel-embel Islam, kok bukan murni untuk kalimatullah yang ulia, maka itu bukan termasuk murni al-ghazi fisabilillah. Kita lihat hadis mawon. Jadi Kanjeng Nabi tidak napa jenenge menyetujui orang-orang yang perang karena riya ataupun karena niatannya lain, tapi hanya satu niatan, yaitu karena menjunjung tinggi ilmu ataupun agamane Gusti Allah. Paham ya? Sampun. Mriki teng pembahasan kita ana kalimat ghazi, wong sing perang. Sing piye? Sing kaya niki wae. Orang yang tujuannya hanya untuk Gusti
Allah. Makanya sempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika perang itu termasuk kejadian sing lucu menarik, paham ya? Ketika duel ketemu orang kafir ini sudah jatuh mau dibunuh, garek bacok tok, paham ya? Dan kita disebutkan apa? Haba soko. Kemudian musuh ini ku nun sewu ngidoni wajah Sayyidina Ali, paham ya? Terade langsung mungkin dientek nih, paham ya? Tapi Sayyidina Ali malah boten, malah ditinggal nih. Dan momen itu mauqif dalikal mauqif yashaduna katsir minal sahabat. Jadi kejadian itu banyak disaksikan oleh sahabat. Loh, garek nebas saya padahal diidoni sampean. Enggak, paham. Kenapa? Apa alasannya Sayyidina Ali kok meninggalkan orang itu? Iyo, aku niatnya perang budal mau kayak niatnya naik Gusti Allah. Lah, bahasan aku diidoni wajahnya, aku emosi, paham ya? Aku ingin menebas orang itu bukan karena Allah. Kenapa? Karena emosi saya. Saking wedi Sayyidina Ali, paham ya? Perang yang itu bentuknya ibadah takut tercampuri dengan niat yang lain. Makanya beliau gak sido nebas orang itu, paham ya? Itu karena benar-benar orang zaman dahulu niku benar-benar dalam niat itu kekeh ya. Sudah napa jenenge prinsipnya kuat, lek aku bakal jihad fisabilillah, bukan niatan yang lain tapi niat untuk Gusti Allah. Pun mereka ana kalimat ghazian, paham ya? Napa maknanya menjahaza ghazian? Barang siapa sapa wonge yang menyiapkan ya, menyiapkan ikut kontribusi dalam orang yang ingin berangkat perang, paham ya? Wong sing melok nulungi wong sing ape budal perang jare Kanjeng Nabi, perang fisabilillah, maka faqat goza, maka dia termasuk wong sing melok perang juga walaupun dia gak melok, paham ya? Kemudian ulama mentafsiri hadis ini, dan tafsirnya apa niku disebutkan syarahnya al-ghazwah, na'am, perang itu setiap al-qurun niku yakhtalif ya. Setiap generasi niku beda-beda. Kalau zaman dulu orang mau menyerang masalah napa jenenge pendidikan gak ada, karena ada Kanjeng Nabi, orang yang paling alim, orang yang paling besar untuk menjadi guru, maka orang gak berani untuk merusak orang muslimin dari segi ilmu, paham ya? Ono Kanjeng Nabi, maka mereka menyerang orang Islam atau agama Islam dengan cara fisik. Makanya zaman Kanjeng Nabi kebanyakan perang itu pakai fisik, pakai perang, pakai apa jenenge, pakai tenaga, main nyawa, paham? Coba kita lihat di zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai zaman tabi'in, muncullah ulama seperti sinten namine Abu Hanifah, muncullah seperti Muhammad bin Idris Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, muncul seperti Imam Malik, muncul seperti muncullah ulama-ulama sing menjadi apa jenenge pengarang-pengarang kita. Kenapa? Karena jihad di masanya bukan jihad seperti zaman Nabi. Jihad di masanya mereka tahu, jihad di masanya bukan pakai kuda ataupun pakai pedang lagi, pakai ilmu. Kenapa? Di zaman tabi'in wis akeh wong goblok, wis akeh wong bodoh. Oleh karena itu jenenge iqla'u kalimatillah, mendirikan, menguatkan ajaran Gusti Allah. Nek zaman dhisik iku pakai perang kan ada orang yang memusik. Sekarang yang harus kita hilangkan musuh kita apa? Musuhnya adalah kebodohan. Paham ya? Makanya dan cara itu sampai sekarang diabadikan dengan cara ngarang kitab ataupun mengajarkan ilmunya ataupun kita mengkaji ilmu-ilmune beliau. Makanya jare napa termasuk kaunya ulama sufi mengatakan Ba'dul Hukama, termasuk mengatakan apa? Orang yang ihya ulumuddin, orang sing ngurip-ngurip ilmu Gusti Allah dengan cara ngaji dan mengamalkan dan mengajarkan, itu termasuk al-ghazi fisabilillah, termasuk orang yang jihad fisabilillah. Makanya kayak awake dhewe ngeten iki ngaji pengen memahami hadis Kanjeng Nabi daripada memahami kata-katanya wong kafir. Kita mending memahami kata-katanya Kanjeng Nabi, nasihatnya Kanjeng Nabi, kita harus paham ngeten iki kemudian kita amalkan, maka kita termasuk al-ghazi fisabilillah. Cuman sekarang pembahasannya menjahaza, wong sing nyiap nih, kita ngaji, kalau ngaji jenengan ngaji, termasuk dari ulama al-ghazi
fisabilillah. Cuman orang yang menyiapkan itu mulai tempatnya, mulai mikir, mulai agar saloni, menjahaza ghazian, barang siapa yang ikut kontribusi dalam ghazwah fisabilillah, ikut kontribusi, ikut membantu dalam jihad fisabilillah, faqad ghaza, dia termasuk wong sing melok perang, dia termasuk wong sing melok apa jenenge jihad fisabilillah. Paham ya? Ngoten. Jadi man jahaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang ikut kontribusi menyiapkan membantu orang-orang yang jihad fisabilillah, maka dia termasuk orang golongan itu. Makanya kenapa juga disebutkan Riyadhus Shalihin ketika Kanjeng Nabi niku berangkat nang perang Hunain kalau nggak salah ya, ataupun perang Tabuk ya. Niku sahabat dari Madinah dawuh, ya Rasulullah, teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ada di Madinah masih gak ikut perang niku pripun kami. Lho apa aja? Nggih, sitoke niku sakit, sitoke niku ngerawat ibuke, sitoke niku ngerawat bojone dan anaknya karena dia apa jenenge termasuk warga yang kurang ekonominya, akhirnya terpaksa dia tidak ikut perang karena ikut apa jenenge mencari nafkah keluarga. Nabi dawuh ngeten. Oh iya, barang siapa sing niati dhewe melok perang tapi dia kena udzur syar'i termasuk tadi niku, maka dia termasuk orang yang kenapa? Karena punya niatan, punya kontribusi dalam jihad fisabilillah. Paham ya? Namun, jadi maknanya man jahaza ghaziyan fisabilillah faqad ghaza. Orang yang ikut kontribusi, orang yang ikut membantu dalam jihad fisabilillah adalah termasuk orang yang ikut jihad fisabilillah. Pun. Yang kedua, man khallafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Mata nggih. Wa man lan utai sapa wong iku khallafa, nggih. Wa man lan utai sapa wong iku khallafa, ninggalaken sapa man ghaziyan ing wong kang perang. Ghaziyan ing wong kang perang fi ahlihi ing dalam keluargane man. Fi ahlihi ing dalam keluargane man bi khairin kelawan kebagusan. Utawa barang kang bagus ngoten nggih saged. Bi khairin kelawan kebagusan lek ngoten faqad ghaza mongko teman-teman wis perang sapa man. Faqad ghaza mongko teman-teman wis perang sapa man. Muttafaqun alaihi utawi hadal hadis iku muttafaq alaihi. Muttafaqun alaihi utawi hadal hadis iku muttafaq alaihi. Manae piye? Nggih. Wa man khallafa ghaziyan fi ahli. Dan juga wong-wong sing khallaf niku sing enggak melok. Enggak melok artinya ya meninggalkan apa jenenge tidak ikut dalam tim-tim orang yang jihad fisabilillah. Amin. Sampai zaman dulu niku jihadnya perang, zaman saiki ngaji. Amin. Orang yang tidak ikut ngaji misalkan, tidak ikut taklim misalkan, tapi dia fi ahlihi bi khairin, dia sibuk ngurusi keluargane dengan cara yang bagus. Misalkan wonten kayak hadis yang disebutkan tentang kitab Bukhari, kalau nggak salah juga Imam Ghazali pernah menyebutkan ya, tentang kitab Ihya niku tentang Fadlul Amal ataupun tentang bab Fadlul Kasbi ya, bab tentang fadilahnya megawi. Di wonten cerita ketika Kanjeng Nabi niku ngeten iki teng Masjid Nabawi ngawas kalih sahabat. Kemudian wonten satu sahabat sing mundar mandir, ya megawi, tapi lewati ngajengi Masjid Kanjeng Nabi. Setiap hari mesti dia itu lewat matanya, enggak melok ngajine Kanjeng Nabi. Dan akhirnya ada satu sahabat yang mulai greget, iki piye gak melok gak melok ngaji tapi gawe terus. Mbok melok ngaji kok. Ngoten niku bahasane cara diterjemah. Akhirnya kalau itu terdengar kupingi Kanjeng Nabi sampai Nabi dawuh cung megawe al-kasb megawe gawe nafakoi keluargane, megawe gawe menghindari barang sing haram, megawe gawe tidak meminta-minta kepada orang lain, iku sunnahku. Karena sampean gak oleh komen wong sing megawe sing golek duit sing halal, jangan dikomen. Ya sudah, megawe nggih megawe monggo. Iku sunnahku jare Kanjeng Nabi. Lha sampeyan ya ngaji ya sunnahku. Makanya dakwah niku luas nggih. Ilmu niku luas. Makanya kita gak oleh petentang sing megawe dikomeni. Akhirnya gak tau melok
ngaji, paham ya? Sing ngaji yo ngoten, paham ya? Gak tau megawe gak entuk, paham ya? Jangan, karena semuanya sunnahnya Kanjeng Nabi, paham ya ngoten. Jadi pokok intinya megawe sampai ngoten hadis ya, megawe sing tidak pernah dalam pekerjaannya gak ngelakoni maksiat, kemudian yang dicari adalah uang yang halal, niku maka podo karo wong sing budal gak perang ganjarane, paham ya? Jadi ganjarane podo karo jihad fisabilillah. Makanya Kanjeng Nabi dawe apa no? Bahwa min sunnati, jadi megawe ngoten iki termasuk sunnahku, paham ya? Sunnahku ngoten iki. Makanya man khallafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad ghaza, paham ya? Barang siapa yang meninggalkan orang yang perang untuk demi keluarganya dengan cara yang bagus bi khairin, maka faqad ghaza. Tapi dengan syarat ya, ana kalimat mriki bi khairin ya, dengan yang bagus. Zaman mboten napa-napa kita gak sempet ngaos, mboten napa-napa, gak sempet ngaji, gak sempet nambah ilmu, mboten napa-napa dengan alasan apa namanya mau mencari rezeki, tapi bi khairin, paham ya? Dengan cara yang bagus, mengkono kene maksiate, golek harta yang halal agar bisa nafkahi keluarga ini, maka termasuk apa jenenge faqat ghaza. Maka sampean termasuk orang sing ikut ngaji ya saiki ngoten iki. Megawe ya termasuk wong sing melok ngaji. Ngoten, paham ya? Makane man khallafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqat ghaza. Jadi intinya memiliki adalah man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang ikut kontribusi dalam menyiapkan membantu orang sing jihad fisabilillah, maka dia termasuk orangnya juga. Dan barang siapa sing belum sempat ikut jihad fisabilillah demi keluarganya dengan cara yang bagus, maka dia juga termasuk orang yang jihad fisabilillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh si tenang ini Abi Abdurrahman bin Zaid bin Khalid al-Juhni. Nah, sinten niku memiliki disebutkan huwa sahabi namanya Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid. Beliau niku termasuk dari golongan Juhainah. Juhainah niku nama tempat. Kemudian dia sakana Sayyidina Zaid al-Madinah wa syahida al-Hudaybiyah. Kemudian juga beliau akhirnya pindah ke Madinah, kemudian sampai ikut Hudaybiyah. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihda wa thamanuna hadisan. Beliau ketika menjadi sahabat dan menjadi tinggal di Madinah, kemudian derek ngaosih kanjeng Nabi, beliau sempat meriwayatkan 81 hadis. Sampai endingnya wa tufiya bil Kufah wa qila bi Misra sanata 58. Kemudian beliau seto di tanah Kufah. Sampai kok enggak salah Irak nih. Wakilah di Mesir. Ada juga yang mengatakan tentang Mesir. Nah, di tahun 58 Hijriah. Dan beliau usia 85 tahun. Nah, ini adalah biografi perawi. Namun ini fawaidul hadis memiliki disebutkan fi hadzal hadis al-hathu al-ihsan ila man fa'ala maslahatul muslimin aw qama bi amrin min muhimmatihim wa anna man qama bi syai'in min hadzal qabil falahu mithlu ajri fa'ilihi wallahu a'lam. Jadi termasuk faedahnya adalah al-hathu al-ihsan ila man fa'ala maslahatan lil muslimin. Jadi termasuk wong sing napa faedahnya adalah ikut kontribusi dalam wong-wong sing gawe maslahat dari orang-orang muslim, maka jenengan juga dianjurkan ikut kontribusi dalam itu. Al-qama bi amrin muhimmatihim, ataupun juga kita dianjurkan untuk selalu menjaga wadifahnya orang Islam, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekali ya, itu adalah wadifah tetapnya orang Islam umat kanjeng Nabi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jenengan adalah umat paling terbaik yang pernah dimunculkan di muka bumi. Napa niku? Ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah. Selalu mencegah, selalu memerintahkan hal yang ma'ruf sing sae, tanhauna 'anil munkar, selalu mencegah barang sing buruk, maksiat, dan tu'minuna billah, selalu menjaga kualitas iman kita. Sambut
Niku napa jenenge hadis nomor 36. Kemudian syarahnya juga disebutkan kalau pernah nukil wonten makalah dari Sayyidina Yahya bin Mu'adz. Qala inna fi Sya'ban, ini karena kita sudah mulai masuk bulan Sya'ban. Wonten makalah yang menarik. Kemarin kita bahas napa? Bulan Rajab niku punya 3 huruf. Nggih. Ra, jim, karo ba. Ra niku jare napa? Jare sebagian ulama rahmatullah, rahmati Gusti Allah. Jim itu jirmul abdi, dosane hamba-hamba. Nggih. Kemudian napa? Ba niku albir, kebaikane Gusti Allah. Makanya seakan-akan Gusti Allah sengaja menaruh menaruh jim sing maknai jim dosane hamba niku terletak antara ro karo ba. Kan rojab nggih. Ro jim karo ba. Rahmati Gusti Allah, dosane kawula, kebaikane Gusti Allah. Seakan-akan apa Gusti Allah sengaja meletakkan dosa-dosa hambanya niki di antara rahmat dan kebaikane Gusti Allah. Makanya nang rojab niku zahrul istighfar. Nggih. Bulan-bulan untuk moco istighfar. Sampai juga Rajab disebutkan Sahrul Asom, okay. Bulan sing budek. Kenapa? Karena malaikat mereka pasang sekali budek. Artinya apa? Artinya ketika ada hamba melakoni hal yang buruk, mereka tidak akan langsung mencatat amal buruk. Tapi kalau ada amal yang baik, langsung catat amal baik. Tapi kalau Sya'ban juga ada kawan. Ini kalau nukil makolai Imam Yahya bin Mu'adz. Jadi Sya'ban itu memiliki 5 huruf. Inna fi Sya'ban khamsata ahruf. Jadi Sya'ban itu ada 5 huruf. Amin. Yu'ti bikul harfin atiyatan. Jadi setiap hurufnya niku ada fadilah untuk orang mukmin. Napa niku? Pertama, Sya'ban shin. Shin niku asy-syaraf wasyafa'ah. Shin niku syaraf, maknanya kemuliaan. Di bulan Sya'ban niki usume wong mukmin diangkat derajatnya Gusti Allah. Mulya tambah entah niku derajat duniawi ataupun ukhrawi. Kemudian juga syafaat, karena memang sudah masyhur ya, Sya'ban iki bulane maca sholawat. Kalau Rajab niku maca istighfar, Sya'ban maca sholawat. Makanya bulan Sya'ban iki bulan syafaat. Amin. Lanjut. Kemudian Sya'ban ain ngaten. Wabil ain ini al-izzah wal karamah. Kalau ain adalah mana izzah, izzah maknanya mulia. Orang akan menjadi mulia. Umumnya wong mukmin kudune lebih mulia di bulan Sya'ban. Amin. Marisin Sya'ban ba. Wabil ba'i albir. Kayak ini, ba maknanya bir maknanya kebagusan, kebaikan Gusti Allah. Makanya di bulan Sya'ban banyak kebaikan dan pahala Gusti Allah dicurahkan di bulan Sya'ban. Kemudian wal alif Sya'ban, alif ya. Amin. Napa alif itu? Alif maknanya al-ulfah. Ulfah maknanya kedekatan hamba dengan Gusti Allah dan kenyamanan hamba dengan Gusti Allah, dan hamba niku lek rajin nglakoni taat niku malah tenang hatinya. Jadi banyak orang-orang yang sudah tenang, damai, tumakninah hatinya di bulan Sya'ban. Amin. Pun terakhir wan nun Sya'ban, nun maknanya nur, cahayanya Gusti Allah. Makanya banyak orang yang yunawwar qulubuhum fi hadzal syahr. Banyak orang yang apa jenenge muruk atine, padang atine sebab barokah bulan Sya'ban. Oleh karena itu qala ba'dul ulama yang kemudian disebutkan apa? Inna Rajaba napa jenenge litadhiril badan an jami'id dzunub. Wa Sya'ban tadhiril qalbi minal uyub wa Ramadan tadhiril qalb. Jadi selain kemarin kita sanjang bahasanya Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan tumbuhnya tanaman, kemudian Ramadan itu bulan panennya tanaman. Tapi memiliki ada kaul lain. Amin. Rajab adalah tathhirul badan anil dzunub, ngresiki awak dohir dari nglakoni dosa sing dohir juga. Makanya disebutkan bulan istighfar. Amin. Pun. Kemudian kalau Sya'ban tathhirul qalbi anil ayub. Amin. Wae usume musime ngresiki ati. Lek mau ngresiki awak gawe nglakoni dosa. Biasanya iki ngresiki ati dari segala aib-aib ati. Mulai riya, sombong, ujub. Niki naudzubillah kalau ujub.
ujub niki masyhur apa riwayate orang sing punya rasa ujub, merasa lebih baik daripada orang lain. Niku ya kulul apa jenenge al ajar matan bisa menghilangkan pahala seperti hanya lek zaman dhisik hanya dawuh sampean golek kayu bakar sing kering sampean bom saking cepete ilangi saking cepete kobonge ngoten niku rasa ujub menghilangkan pahala-pahala yang kita telah lakukan. Kami ujub kiber niku sombong, riak niku nggih pamer. Jadi aib-aib hati kita niku musimnya adalah Sya'ban wayahe ngresiki aib-aib hati pun. Jadi kalau Rajab itu ngresiki tadhirul badan anil dzunub, wa Sya'ban niku tadhirul qalbi anil uyub. Kemudian kalau Ramadan itu tadhirul ruh, wayahe mensucikan roh jiwa kita dan bersih. Amin. Wis ka usul wayahe Ramadan cek ada cek tadhirul badan wis ka usul nggih. Tadhirul badan wayahe jatahe nang Rajab. Ngresiki kita menghindari dosa yang secara fisik itu wae Rajab kemarin. Amin. Sekarang Sya'ban kita usume ngresiki hati dari dosa-dosa hati. Mangke ketika Ramadan usume awake dhewe sudah wae membersihkan jiwa kita. Amin. Fokus ke ibadah. Makanya kemarin kita bahas lek kita sudah mulai start tirakat, start ibadah di bulan Rajab dan terus Sya'ban, maka Ramadannya niku tenang, kita bisa khusyuk. Jangankan melakukan ibadah wajib puasa Ramadan, hal-hal yang sunnah itu akan terasa enteng. Tapi kalau kita di bulan Ramadan, na'udzubillah, barang sing wajib kok cek abot, berarti nang Sya'ban, nang Ramadan nang Rajab juga masih ada yang keliru. Amin. Ada yang hal yang belum kita sempurnakan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Amin. Jadi apa namanya, kalau bulan Sya'ban adalah tadhirul qulub minal uyub. Makanya fakaifa tadhirur ruh, fakaifa tutahhir ar-ruhu fi Ramadan wa anta lam tutahhir al-qulubaka atau qalbaka fi Sya'ban. Gimana sampean mengharap-harap roh sampean suci ketika bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban sampean masih sibuk ngerawat penyakit Amin. Itu adalah fadilahnya bulan Sya'ban. Kemudian al-hadis as-sabi wa salasun, ini hadis yang nomor 37, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, ad-dinu nasihah wallahu a'lam.